Bacaan Injil Matius 19, 23-30, Selasa, 16 Agustus 2022. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Matius, pasal 19, ayat 23-30, upah mengikuti Yesus. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat ke-23, Yesus berkata, "Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita umatnya, bila ingin mengikuti Dia, maka jualah segala yang dimiliki dan berilah kepada orang yang membutuhkan. Namun, dalam pemikiran kita kadang takut bila jatuh miskin, tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang Tuhan mau, kita sebagai umat-Nya, tetaplah beraktivitas sesuai apa yang Tuhan mau dan tetap fokus kepadanya, tetap bekerja dan bertanggung jawab kepada keluarga yang dikasihinya. Di dalam nas ini, Matius ayat 27, Yesus menceritakan bahwa bila ingin mengikuti Dia dengan sepenuh hati, maka kita akan mendapatkan upah yang luar biasa besarnya. Dan harus benar-benar fokus hanya untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang lain. Ayat 29 mengatakan, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Itu tandanya kita harus meninggalkan segala kehidupan keinginan daging kita, beralih melayani Tuhan dengan segenap hati. Hanya umat pilihan Allah yang dapat melakukan hal itu. Dalam hidupnya hanya melayani Tuhan dan selalu fokus kepada Allah. Kita selaku umat bukan pilihan Allah, tetap dapat melakukan kebaikan, membantu orang yang membutuhkan, berbagi dengan sesama, dan berakhlak baik, mengikuti ajaran-ajaran yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan menjadi umat pilihan-Nya. Tetap berdoa. Bersyukur apa yang telah kita dapatkan pada hari ini. Bersyukurlah dari hal yang terkecil sekalipun. Maka hal yang besar, kita tidak akan pernah lupa untuk bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih,
Marilah kita selalu membaca kitab suci setiap hari, sehingga kita tahu apa yang Tuhan inginkan, dan kita menjadi umat pilihannya dan serupa dengannya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.